kita coba kembali ke belakang ya, bahwa secara teknis sebenarnya banyak hal ya yang memang perlu menjadi perhatian dalam aspek pemilu, tidak hanya secara teknis maupun secara regulasi ya. Regulasi juga memang ini menjadi hal yang sangat penting, karena dalam setiap perhelatan ataupun penyelenggaraan pemilu kan yang menjadi titik dasarnya adalah undang-undang ataupun regulasi. Itu harus ada dasar yang menjadi acuan daripada penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dan pemilu saya mungkin harus tidak hanya terfokus pada salah satu aspek, misalnya dari aspek penyelenggara ya, mungkin dari sisi regulasinya juga harus memberikan semacam ruang kepada masyarakat untuk lebih bisa berpartisipasi ya. Ada pembagian jenis pemilu di tingkat nasional, di mana akan di sana ada pemilihan presiden, DPR RI, DPD, lalu kemudian ada pemilu lokal, di sini ada DPRD provinsi sekaligus pemilihan kepala daerah ya, DPRD kabupaten kota, kepala daerah. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di podcast KP Kota Batam, ruang bincang santai, tapi berbobot seputar pemilu dan pemilihan. Kembali lagi bersama saya Thomas, host Anda pada hari ini. Teman pemilih, pada kesempatan kali ini, kembali lagi podcast KP Kota Batam hadir menyapa Anda semua. Kali ini dengan tema reformulasi Undang-Undang Pemilu. Teman pemilih, sebagaimana kita ketahui bersama, dinamika penyelenggaraan pemilu terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, reformulasi undang-undang pemilu seyogyanya menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat lagi kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Tentunya isu ini menjadi topik yang cukup menarik untuk kita bahas. Nah, untuk membahas topik tersebut, teman pemilih, telah hadir bersama kita Ketua KPU Kota Batam, Bapak Mawardi, yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, Pak Mawardi. Selamat siang Pak Thomas. Baik Pak Mawardi, selamat datang kembali di podcast KP Kota Batam. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Pak Mawardi, mungkin sebelum kita bincang-bincang, boleh disapa terlebih dahulu teman pemilih kita Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Thomas. Ya Pak. Selamat sore kepada teman pemilih. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang reformulasi Undang-Undang Pemilu. Mudah-mudahan ini akan memberikan informasi penting bagi pengembangan atau peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Siap. Terima kasih Pak Mawardi. Baik teman pemilih dan Pak Mawardi, langsung saja kita mulai obrolan kita siang hari ini ya Pak. Pertanyaan pertama Pak Ketua. Pak Ketua, dari perspektif Bapak sebagai salah seorang penyelenggara pemilu, bagaimana Bapak melihat urgensi reformulasi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah kita? Menurut Bapak, apakah langkah ini merupakan hal yang efektif untuk dilakukan, khususnya menjelang pemilu 2029 yang akan datang? Silakan. Baik, terima kasih kembali pada teman-teman pemilih. Jadi terkait dengan urgensi reformulasi pemilu, saya kira dalam perspektif penyelenggara, ini tidak hanya bisa kita lihat dari satu perspektif ya, Baik. tidak hanya dalam perspektif pemilu, karena memang eh, usulan terkait dengan reformulasi pemilu ini sebenarnya sudah bergulir di Oke. jauh-jauh hari, Iya. bahkan dari salah satu koalisi masyarakat sipil atau Perludem ya. Oke. Perludem ini adalah salah satu organisasi masyarakat Masyarakat. yang konsen terhadap kegiatan Demokrasi. demokrasi di Siap. Indonesia. Iya. Poin-poin yang diusulkan adalah memang salah satu yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor Iya. 135 itu sebenarnya memang berawal dari apa namanya ide-ide yang disampaikan oleh teman-teman dari Perludem. Oke. Ada beberapa pasal yang memang dijadikan sebagai
apa namanya, peninjauan Mhm. kembali, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 tahun Iya 2017 itu iya. ada 2 pasal ya. Kemudian di Undang-Undang Pilkada juga dilakukan Peninjauan. review, Oke. peninjauan atau judicial review. Mhm Itulah yang kemudian muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 mhm terkait dengan pemisahan mhm. antara pemilu nasional dan Dan pemilu lokal. lokal. Nah, inilah sebenarnya salah satu dasar kenapa reformulasi pemilu itu harus sesegera mungkin dilakukan. Iya. Memang di apa namanya, di level DPR RI, Mhm. baik pemerintah maupun DPR RI kan memang sudah menjadikan ini sebagai salah satu prioritas Iya. legislasi di tingkat nasional. Mhm. Nah, saya kira dalam proses reformulasi ini saya kira memang bukan hanya terkait dengan apa namanya, putusan Mahkamah Konstitusi, juga Mhm. memang mungkin juga dilihat dari salah satu tindak lanjut daripada evaluasi pemilu yang kita laksanakan di tahun 2024. 4 kemarin. Nah, ini memang sesegera mungkin saya kira banyak mungkin kekurangan-kekurangan, di Mhm samping juga tidak bisa kita abaikan mhm. kelebihan-kelebihan di 2024 kemarin. 2024 dibanding dengan pemilu sebelumnya. Sebelumnya, betul. Kemudian yang ketiga saya kira juga memang harus merespon secara kontemporer ya dari perkembangan teknologi yang Iya saat ini maupun dinamika teknologi iya yang katanya sudah zaman AI. iya, bener, Pak. Saya kira memang sudah seurgensinya memang sudah sangat mendesak ya Iya. untuk dilakukan pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mhm. Karena kalau kita lihat Undang-Undang 2017 ini kan katanya sudah ibaratnya sudah 2 kali ya, sudah 2 Digunakan kali untuk digunakan pemilu, dalam penyelenggaraan pemilu di betul. 2019, 2019 iya, ya, kemudian 2024. 2024 dan kita juga secara empiris maupun secara aktual kita lihat dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ya, Mhm banyak sekali aturan-aturan yang memang harus dilakukan penyesuaian mhm. ataupun revisi terkait dengan beberapa peraturan-peraturan yang ada di penyelenggara pemilu Baik khususnya. baik, menarik sekali Ketua. Berarti, jadi teman pemilih menurut pandangan, Pak Mawardi sendiri, reformulasi undang-undang ini sudah ada di level urgent ya, Pak, ya, Ya, untuk kita, nanti mempersiapkan diri untuk, penyelenggaraan pemilu di 2029 nanti. Gitu ya, Pak, kira-kira ya? Baik, Pak Ketua, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ketua, eee, apabila Pak, reformulasi undang-undang pemilu ini dipandang sebagai sebuah kesempatan baik, ya Pak ya, untuk, kemudian kita semua melakukan pembenahan sistem kepemiluan kita. Nah, menurut Pak Ketua sendiri, aspek-aspek apa Pak yang paling mendesak ya, yang paling mendesak, yang kemudian untuk disempurnakan di undang-undang pemilu kita agar kemudian nanti, nantinya mampu menjawab tantangan demokrasi kita khususnya nih Pak menjelang pemilu tahun 2029 yang akan datang. Silakan Pak. sebenarnya kalau kita coba kembali ke belakang ya, bahwa secara teknis sebenarnya banyak hal ya yang memang perlu menjadi perhatian Mhm, dalam aspek pemilu tidak hanya secara teknis oke, maupun secara regulasi ya. mhm Regulasi juga memang ini menjadi hal yang sangat penting karena dalam setiap perhelatan mhm, ataupun penyelenggaraan pemilu kan yang menjadi titik dasarnya adalah undang-undang iya ataupun regulasi. iya, Itu harus ada dasar yang menjadi acuan mhm, daripada penyelenggaraan pemilu itu sendiri. iya, Kalaupun kita ingin melihat aspeknya, saya kira ada beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan aspek parliament threshold ya, oke, parliament threshold mhm yang kalau kita lihat ke belakang mulai dari pemilu 1999, mhm, 2004 ya, ini kan terus meningkat iya, ya.
2004, 2009 parliamentary threshold kita kan di 2,5%. Oke. Kemudian 2009 naik ke 3,5%. Mhm, Baru kemudian 2004, 2009 4%. mhm, Saya kira ini memang menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dijadikan pembahasan mhm, ataupun perlu direvisi karena dengan adanya parliamentary threshold ini dari total suara sah secara nasional mhm, banyak sekali suara-suara yang tidak terwakili mhm, di parlemen. iya, Kalau kita lihat data hari ini, pemilu 2024 itu ada sekitar 11,4% ya, mhm, sekitar 17 juta mhm, suara yang terbuang percuma. oke, Karena eh, partai-partai mhm, yang dipilih mhm, pada pemilu 2024 tidak ada wakilnya yang duduk DPR iya, RI. mhm, Jadi saya kira ini memang perlu menjadi perhatian penting. iya, Kemudian yang kedua, presiden threshold. Ini juga oke, presiden threshold ini juga penting saya kira lebih tak kalah pentingnya dengan parliament threshold untuk kemudian dilakukan apa namanya semacam rekayasa seperti apa nantinya mhm, dan harus menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan perpolitikan kita di Indonesia. Indonesia, Eh, Saya kira poin-poin penting lainnya mungkin secara teknis ya nanti mungkin terkait dengan penyusunan daftar apa daerah pemilihan, mhm, kemudian sistem pemilu juga mungkin ini juga perlu menjadi pembahasan di revisi undang-undang pemilu kita. Saya kira itu. baik, terima kasih menarik sekali Ketua. Jadi menurut Ketua, Pak Mawadi sendiri ada beberapa aspek yang penting Ya, ya Pak, namun ada 2 aspek yang, menjadi fokus dalam pembahasan ini yaitu parlemen dan presiden threshold, yang kemudian itu menjadi aspek penting untuk, di ini nih ya Pak ya. Baik, terima kasih, Pak Mawardi. Pertanyaan selanjutnya Pak Ketua, sebagaimana kita pahami bersama dan apabila kita merujuk nih Pak kepada pengalaman pemilu-pemilu dan, pemilihan sebelumnya, bahwa kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik, merupakan salah satu aspek yang cukup penting yang harus, diperhatikan oleh penyelenggara. Nah, dalam konteks ini tentunya bagaimana Bapak melihat nantinya peran reformulasi Undang-Undang Pemilu yang sedang dikerjakan ini, kemudian, dapat membangun atau menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di masa depan, khususnya menghadapi, pemilu 2029 nanti. Silakan. jadi saya pikir ya kalau terkait dengan trust ya, Mhm, trust masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemilu, saya bikin harus tidak hanya terfokus kepada salah satu aspek, misalnya oke. dari aspek penyelenggara ya, mungkin dari sisi regulasinya juga harus memberikan semacam ruang Mhm, kepada masyarakat untuk lebih bisa berpartisipasi. iya, Itu yang pertama. Kemudian dari aspek yang lain saya kira juga, dari khususnya bagi peserta pemilu mhm, ya, peserta pemilu, partai politik, pasangan calon, ini juga saya kira juga penting ya untuk diberikan, apa namanya, ruang ruang. kepada mereka Mhm, sehingga, nantinya dengan, eee, apa namanya, persaingan-persaingan yang muncul mhm, atau kompetisi yang muncul di dalam proses penyelenggaraan pemilu ini mhm, memberikan kepercayaan kepada masyarakat. mhm, Misalnya terkait dengan eh, money politik ya, money oke. politik sampai hari ini kan juga masih dari Jadi isu, pemilu ke pemilu iya, ya jadi terus isu yang menjadi besar isu itu. yang terus bahkan bergulir sampai Iya, ke Mahkamah Konstitusi. iya, benar. Kita lihat di pilkada terakhir ini sampai ada sidang lanjutan yang Mhm, bahkan sampai tidak mengikuti proses pelantikan yang iya, terakhir karena prosesnya masih terus bergulir iya, di Mahkamah Konstitusi hanya karena persoalan money money politik. politik, iya, Jadi saya kira eh, semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu harus memberikan ruang. ruang kepada masyarakat agar terbangun Mhm, kepercayaan kepada masyarakat kita. mhm, Karena saya yakin dengan kepercayaan yang
tinggi dari tinggi. masyarakat, maka partisipasi pemilih juga akan tinggi. Tinggi, betul. Dengan partisipasi pemilih yang tinggi, tentu kualitas representasi ya, Mhm, representasi masyarakat. yang dipilih oleh masyarakat kita di parlemen juga akan tinggi. Dengan representasi yang tinggi juga tentu stabilitas Mhm, eh, politik baik di legislatif maupun di apa namanya di eksekutif eksekutif. juga akan stabil Iya. sehingga produk hukum Mhm. yang dihasilkan juga akan jauh lebih berkualitas. Wah, luar biasa, menarik sekali Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua ini, pertanyaan penutup di Ya, sesi yang pertama ini. Pak Ketua, eee, salah satu isu juga, isu yang sering kita temukan juga, turut menjadi perhatian sampai hari ini adalah, desain desain keserentakan pemilu dan pilkada ya Pak Ketua. Nah, dalam perspektif atau pandangan Bapak, seperti apa kira-kira format penyelenggaraan pemilu yang ideal sebaiknya baik, diterapkan di baik. Indonesia ke depan? Em, Kalau merujuk ke putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 ya tahun 2025 ya, Ya, tentu ini adalah sebuah keharusan mhm, yang diakomodir nantinya di revisi Undang-Undang Pemilu karena di sana sangat jelas ya bahwa antara ada pembagian jenis pemilu di tingkat nasional mhm, di mana akan di sana ada pemilihan presiden, iya, DPR RI, DPD. Lalu ya, kemudian ada pemilu lokal, di mhm, sini ada DPRD provinsi, sekaligus pemilihan kepala daerah ya, iya, dari kabupaten kota, kepala daerah. Saya kira ini memang perlu semacam rekayasa konstitusi karena oke, nantinya ketika misalnya eh, di putusan Mahkamah Konstitusi itu kan dinyatakan bahwa pemilu lokal itu dilaksanakan mhm, 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun ya oke, akan dilaksanakan pilkada. Tentu kan ada masa kekosongan, iya, kekosongan jabatan. Apakah nanti eh, prosesnya seperti ada pejabat sementara atau mhm, PJ dari seperti yang mhm, pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, atau bagaimana nanti dengan terkait dengan eh, anggota DPR, mhm, apakah juga seperti itu? mhm, Saya kira ini memang perlu diakomodir nanti di revisi Undang-Undang Pemilu terkait dengan proses ini. mhm, Maka saya kira dalam pemahaman kami sebagai penyelenggara, maka yang paling penting adalah bagaimana mengakomodir mhm, eh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 ini sehingga nanti di putusannya ada semacam aturan-aturan lanjutan yang mhm, mengatur bagaimana jeda waktu ya mhm, yang tersisa antara 2 sampai 2,5 tahun mhm. untuk mengisi Terus jabatan-jabatan ya, yang tersedia. baik. Begitu. Luar biasa sekali, menarik Pak Ketua, terima kasih. Eee, Menarik sekali Pak Ketua dari pembahasan sesi yang pertama ini, tentunya kita semua dapat memahami bahwa seyogyanya reformulasi atau revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang, berjalan, sedang dilakukan oleh pemerintah kita, bukan hanya sekedar tentang perubahan regulasi ya Ketua ya, Ya, tapi juga harapan kita hal ini menjadi momentum, untuk memperkuat kualitas demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta harapan kita agar pemerintah juga dapat merancang sistem kepemiluan yang lebih adaptif dan relevan untuk masa yang akan datang. Kira-kira mungkin seperti itu ya Ketua ya, kalau boleh, ya, ya. saya simpulkan. Baik Pak Ketua dan teman pemilih, setelah jeda sesaat nanti, kita akan kembali melanjutkan pembahasan di sesi yang kedua, dengan, melihat lebih jauh berbagai, tantangan, peluang serta harapan terhadap reformasi sistem kepemiluan Indonesia menuju pemilu tahun 2029 dan masih bersama, narasumber kita pada hari ini, Ketua KPU Kota Batam. Teman pemilih jangan kemana mana, kita akan bertemu kembali di sesi yang kedua. Stay tune.